Di kawasan Jalan Malioboro yang ramai, ada sebuah rumah tua bergaya kolonial yang terletak di gang sempit yang jarang dikunjungi orang. Rumah itu milik keluarga Wijaya, sebuah keluarga yang dulunya sangat kaya raya, namun kini hanya tinggal seorang lelaki bernama Budi Wijaya. Usianya 35 tahun, bersama istrinya Sinta dan anak perempuan mereka, Rina yang berusia 7 tahun. Budi baru saja mewarisi rumah tersebut setelah kakeknya yang terakhir dari keluarga Wijaya meninggal dunia 3 bulan yang lalu. Saat menerima surat wasiat dari pengacara, ia tidak menyangka bahwa selain rumah tua itu, ada juga sebuah kotak kayu tua yang terkunci rapat dan sebuah surat singkat yang ditulis dengan tangan kakeknya sendiri. Anakku tercinta Budi, jika kamu membuka kotak ini, itu berarti kamu telah berada di titik terendah dalam hidupmu. Di dalamnya ada cara untuk mengubah nasib keluarga kita. Namun ingat, setiap pemberian dari alam gaib selalu memiliki harga yang harus dibayar. Jangan pernah lupa bahwa apa yang kamu dapatkan dengan cara tidak benar akan selalu meninggalkan bekas di jiwa dan keluarga. Kakek Sudarmo. Budi menutup surat dengan tangan yang sedikit gemetar. Saat ini, kondisinya memang sungguh memprihatinkan. Usahanya sebagai pedagang pakaian yang baru dibuka setahun yang lalu hampir bangkrut akibat persaingan yang ketat dan sebuah kesalahan dalam pengelolaan keuangan yang membuatnya terbebani utang besar. Sinta harus bekerja tambahan sebagai guru les di rumah untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan Rina yang sering mengeluhkan tidak punya mainan baru seperti teman-temannya di sekolah. Malam itu setelah Sinta dan Rina tertidur, Budi mengambil kotak kayu tua itu dan mencoba membukanya. Setelah beberapa kali mencoba mencari kunci yang cocok, akhirnya ia berhasil membuka sambungan kayu yang sudah lapuk dengan menggunakan sekop kecil. Di dalam kotak ada sebuah bungkusan kain hitam yang dililit rapat, sebuah buku tua berwarna coklat pekat dengan tulisan aksara Jawa kuno, dan sebuah patung kecil dari tanah liat yang menyerupai anak laki-laki dengan mata besar dan tubuh kurus. Ketika Budi menyentuh patung kecil itu, ia merasakan getaran yang aneh mengalir dari ujung jarinya ke seluruh tubuhnya. Ia membuka buku tua itu dan mulai membaca dengan susah payah, karena sebagian besar tulisannya sudah pudar dan menggunakan bahasa Jawa kuno yang sulit dimengerti. Setelah berjam-jam membaca dan mencari maknanya dengan bantuan kamus bahasa kuno yang ada di rak buku lama, ia akhirnya memahami patung kecil itu adalah tuyul yang telah menjadi warisan keluarga Wijaya selama 3 generasi. Tuyul tersebut diberi nama Sugeng oleh kakek buyutnya yang pertama kali mendapatkan pesugihan itu. Cara untuk mengaktifkannya adalah dengan cara tertentu yang melibatkan doa khusus, sesaji tradisional, dan sebuah janji untuk selalu memenuhi kebutuhan tuyul tersebut. Dengan mengaktifkannya, keluarga akan mendapatkan harta dan keberuntungan yang tak terhingga. Uang akan muncul dengan sendirinya, bisnis akan berkembang pesat, dan segala kesulitan keuangan akan hilang. Namun buku itu juga memperingatkan bahwa tuyul memiliki kebiasaan dan kebutuhan yang harus selalu dipenuhi, dan jika tidak dipenuhi, maka ia akan membawa malapetaka bagi keluarga tersebut. Setelah berpikir panjang selama 3 hari, Budi memutuskan untuk mengaktifkan tuyul Sugeng. Ia merasa tidak punya pilihan lain. Jika tidak segera menemukan cara untuk mengatasi utangnya, mereka akan kehilangan semua yang mereka miliki dan mungkin harus tinggal di jalanan. Pada malam hari yang bulan purnama, Budi melakukan upacara yang tertulis di buku tua itu di ruang bawah tanah rumah yang jarang digunakan.
Ia menyediakan sesaji berupa nasi kuning, telur rebus, permen gula merah, dan air putih yang dituangkan ke dalam kendi tanah liat. Ia membaca doa-doa yang sudah ia hafalkan dengan teliti, sambil menyentuh patung tuyul Sugeng dan menyebutkan nama keluarganya serta janjinya untuk merawatnya dengan baik. Setelah selesai, Budi merasa sangat lelah dan segera tidur. Pada tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara kecil seperti anak-anak yang sedang bermain. Ia membuka lampu dan melihat sekeliling kamar, namun tidak ada yang terlihat. Namun ketika ia melihat meja di samping tempat tidur, ada sebuah tumpukan uang kertas yang tidak ada sebelumnya. Jumlahnya cukup banyak untuk membayar sebagian besar utangnya. Keesokan paginya, Budi tidak bisa menyembunyikan senyum bahagia ketika melihat uang itu. Ia segera membayar sebagian utangnya dan menggunakan sisanya untuk memperbaiki tokonya serta menambah stok barang dagangannya. Anehnya, sejak saat itu bisnisnya mulai berkembang dengan pesat. Yang tidak masuk akal, pelanggan datang satu demi satu, bahkan ada beberapa pembeli yang memesan barang dalam jumlah besar tanpa bertanya terlalu banyak tentang harga. Uang mulai mengalir dengan lancar, dan dalam waktu 2 minggu saja, semua utangnya sudah lunas. Sinta merasa senang melihat kondisi keluarga yang semakin baik. Mereka bisa membeli makanan yang lebih baik, memperbaiki rumah tua itu, dan bahkan membeli sepeda baru untuk Rina. Namun di balik kebahagiaan itu, Budi mulai merasakan hal-hal aneh yang terjadi di rumah mereka. Keesokan paginya, Budi tidak bisa menyembunyikan senyum bahagia ketika melihat uang itu. Ia segera membayar sebagian utangnya dan menggunakan sisanya untuk memperbaiki tokonya serta menambah stok barang dagangannya. Anehnya, sejak saat itu, bisnisnya mulai berkembang dengan pesat yang tidak masuk akal. Pelanggan datang satu demi satu, bahkan ada beberapa pembeli yang memesan barang dalam jumlah besar tanpa bertanya terlalu banyak tentang harga. Uang mulai mengalir dengan lancar, dan dalam waktu 2 minggu saja, semua utangnya sudah lunas. Kadang-kadang makanan yang disiapkan di meja makan akan hilang sebagian tanpa ada yang menyentuhnya, terutama makanan manis seperti kue atau permen. Rina sering mengatakan bahwa ia punya teman baru yang kecil dan selalu bermain dengannya di kamar saat malam hari. Ia menggambarkan teman itu memiliki mata besar dan suka bermain dengan uang kertas. Kadang-kadang suara kecil seperti tertawa atau menangis anak-anak terdengar dari ruang bawah tanah atau kamar kosong yang tidak pernah digunakan. Budi juga menemukan bahwa beberapa barang kecil milik tetangga atau pelanggan tokonya terkadang muncul di rumah mereka. Seperti sebuah cincin perak, sebuah buku tulis, atau bahkan uang receh yang jelas bukan milik mereka. Saat membaca kembali buku tua itu, Budi menemukan bagian yang menjelaskan tentang kebutuhan tuyul. Tuyul suka makan makanan manis, terutama yang terbuat dari gula merah dan beras. Ia juga suka bermain dengan uang dan terkadang akan mengambil barang-barang kecil yang menarik perhatiannya dari orang lain. Yang paling penting, tuyul membutuhkan perhatian seperti anak kecil lainnya. Jika dibiarkan sendirian terlalu lama, ia akan merasa kesepian dan mulai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Budi mulai merasa cemas. Ia mencoba untuk selalu menyediakan makanan manis untuk Sugeng di sudut ruang bawah tanah yang telah ia sediakan sebagai tempat tinggal tuyul. Ia juga mulai menghabiskan waktu setiap malam untuk bermain dengan tuyul menggunakan uang kertas yang ia sediakan khusus. Namun semakin hari, kebutuhan tuyul itu tampaknya semakin besar. Suatu malam Budi terbangun karena mendengar tangisan Rina yang keras. Ia dan Sinta segera berlari ke kamar anak mereka dan menemukan Rina sedang menangis sambil menunjuk ke arah sudut kamar. "Mama, Papa, teman saya itu marah.
Dia berkata kalau saya tidak boleh bermain dengan teman-teman lain di sekolah dan dia membuat luka di tanganku. Mereka melihat lengan Rina dan menemukan beberapa goresan kecil yang jelas bukan karena jatuh atau tersayat oleh benda tajam. Sinta mulai merasa khawatir dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Setelah berpikir panjang, Budi akhirnya memberitahukan semua yang telah dilakukannya tentang tuyul Sugeng dan pesugihan yang ia dapatkan. Sinta sangat marah dan khawatir. Kamu sudah tidak berpikir lagi, Budi. Bagaimana bisa kamu melakukan hal semacam ini tanpa membicarakannya dengan saya? Apa jadinya dengan Rina dan keluarga kita jika ada yang salah? Budi hanya bisa diam dan merasa bersalah. Ia juga mulai menyadari bahwa apa yang ia dapatkan dengan cara ini tidak memberikan rasa damai yang sebenarnya. Meskipun uang sudah banyak, ia selalu merasa gelisah dan tidak bisa menikmati kebahagiaannya dengan tenang. Beberapa hari kemudian, hal yang lebih buruk terjadi. Seorang tetangga yang tinggal di rumah sebelah datang dengan wajah marah dan menunjukkan sebuah kalung emas yang ditemukan oleh anaknya. Di halaman rumah Budi, kalung itu adalah milik ibunya yang telah hilang beberapa hari yang lalu dan sangat berharga karena merupakan warisan dari neneknya. Budi, saya tidak menyangka kamu bisa melakukan hal seperti ini, mencuri barang orang lain, padahal kita sudah kenal lama. Ujar Pak Slamet, tetangga itu dengan nada yang penuh kemarahan. Budi merasa sangat malu dan segera meminta maaf. Ia menjelaskan bahwa tidak tahu bagaimana kalung itu bisa ada di halamannya dan segera mengembalikannya. Namun rasa tidak percaya sudah muncul di hati tetangga-tetangga mereka. Beberapa hari kemudian, kabar bahwa keluarga Wijaya melakukan hal tidak terpuji mulai menyebar di lingkungan sekitar. Pelanggan toko Budi mulai berkurang, dan beberapa mitra bisnis yang baru saja ia dapatkan membatalkan kesepakatan mereka. Tidak hanya itu, Rina mulai menunjukkan perubahan perilaku yang mengkhawatirkan. Ia menjadi pendiam, sering marah tanpa sebab, dan kadang-kadang berbicara sendirian sambil tersenyum atau menangis. Suatu kali, ketika Sinta sedang membersihkan kamar Rina, ia menemukan sebuah kotak kecil yang diisi dengan berbagai barang kecil yang jelas bukan miliknya, pensil teman sekelas, clipping rambut orang lain, bahkan sebuah cincin kecil yang pernah hilang dari koleksi cincin Sinta. Saat itu, Budi menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan yang sangat besar. Ia membuka kembali buku tua itu dan mencari cara untuk mengakhiri pesugihan ini. Di bagian akhir buku ada penjelasan bahwa untuk melepaskan tuyul dari ikatan pesugihan, diperlukan upacara khusus yang harus dilakukan pada malam hari ketika bulan baru, dan harus dilakukan dengan penuh kesadaran serta rasa tobat yang tulus. Selain itu, semua harta yang diperoleh melalui pesugihan harus dikembalikan atau digunakan untuk kebaikan yang sesungguhnya. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi semata. Budi merasa sangat takut, namun juga sudah siap untuk membayar harga apapun untuk menyelamatkan keluarganya. Ia membicarakan hal ini dengan Sinta, dan meskipun awalnya marah, Sinta akhirnya menyetujui dan bersedia membantu suaminya dalam upacara tersebut. Mereka memutuskan untuk mengumpulkan semua uang dan barang yang diperoleh melalui pesugihan. Mereka membayar semua utang yang masih tersisa, memberikan sebagian uang untuk membantu anak-anak yatim di panti asuhan terdekat, membeli buku dan perlengkapan sekolah untuk anak-anak di daerah sekitar yang tidak mampu, dan menyumbangkan sebagian lagi untuk memperbaiki masjid desa yang sudah rusak. Untuk barang-barang yang diambil tuyul dari orang lain, mereka mengumpulkannya semua dan mengembalikannya satu persatu dengan ucapan maaf yang tulus. Meskipun tidak semua orang mau memaafkannya dengan mudah, sebagian besar akhirnya menerima maaf mereka setelah melihat kesungguhan dalam hati Budi dan Sinta. Pada malam bulan baru yang telah ditentukan, Budi dan Sinta melakukan upacara untuk melepaskan tuyul Sugeng di ruang bawah tanah.
Mereka menyediakan sesaji yang lebih lengkap dari sebelumnya, termasuk bunga melati, dupa harum, dan makanan yang dibuat dengan tangan sendiri dengan penuh cinta. Budi membaca doa tobat dan permintaan maaf kepada alam semesta, kepada nenek moyang keluarga Wijaya, dan khususnya kepada Tuyul Sugeng yang telah membantu mereka namun juga telah menderita karena terjebak dalam ikatan pesugihan. Ia menjelaskan bahwa mereka sudah menyadari kesalahan mereka dan bersedia menerima segala konsekuensi yang ada. Saat doa itu hampir selesai, tiba-tiba ada cahaya lembut yang muncul dari arah patung tuyul. Dari dalam cahaya itu muncul sosok anak laki-laki kecil, dengan wajah yang dulu terlihat misterius kini tampak penuh kesadaran dan sedikit kelegaan. "Kamu telah menyadari kesalahanmu, Budi Wijaya." Suara kecil Tuyul Sugeng terdengar jelas di dalam ruangan. "Saya juga telah merasa terbebani dengan ikatan ini. Kakekmu yang pertama mengambil saya ingin membantu keluarga. Namun kemudian keserakahan mengambil alih. Saya tidak suka harus mengambil barang orang lain atau membuat anak kecil itu merasa takut. Sekarang karena kamu telah mengembalikan apa yang bukan milikmu dan menggunakan harta itu untuk kebaikan, ikatan ini bisa terputus. Tapi ingat, kebahagiaan yang sesungguhnya tidak pernah datang dari harta yang diperoleh dengan cara tidak benar. Ia datang dari kerja keras, kasih sayang keluarga, dan kebaikan yang kamu berikan kepada orang lain." Setelah itu, sosok Tuyul Sugeng perlahan menghilang bersama cahaya lembut itu, dan patung tanah liat itu menjadi batu biasa yang tidak memiliki daya magis lagi. Budi dan Sinta saling memeluk dan menangis. Menangis karena lega bahwa semua sudah berakhir, dan menangis karena rasa bersalah yang mendalam akan kesalahan yang telah mereka lakukan. Keesokan paginya, kehidupan keluarga Wijaya kembali seperti sedia kala, namun dengan perbedaan yang besar. Bisnis Budi memang tidak lagi sebesar sebelumnya, namun ia berjalan dengan stabil karena didasarkan pada kerja keras dan kejujuran. Pelanggan yang awalnya pergi mulai kembali datang perlahan-lahan setelah melihat bahwa keluarga Wijaya benar-benar telah berubah. Rina kembali menjadi anak yang ceria dan penuh semangat. Ia sekarang sering membantu ibunya mengajar anak-anak lain yang tidak mampu, dan suka berbagi mainannya dengan teman-temannya. Keluarga Wijaya juga menjadi lebih dekat dengan tetangga-tetangga mereka, dan sering membantu kegiatan kemasyarakatan di daerah sekitar. Budi menyimpan buku tua itu, dan patung tuyul yang sudah menjadi batu biasa di dalam kotak kayu yang sama, lalu mengunci rapatnya. Ia menulis surat baru untuk anaknya Rina, agar jika suatu hari nanti Rina menemukan kotak itu, ia bisa belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh ayahnya. "Anakku tercinta Rina, jangan pernah membuka kotak ini kecuali kamu benar-benar memahami bahwa kekayaan sejati bukanlah harta yang kamu miliki, melainkan cinta dan kebaikan yang kamu bagikan kepada orang lain. Setiap pilihan dalam hidup memiliki konsekuensi, jadi pilihlah dengan bijak. Ingat selalu bahwa keluarga kita telah belajar dengan cara yang sulit bahwa apa yang diperoleh dengan cara tidak benar akan selalu meninggalkan bekas yang dalam ayahmu Budi." Hari demi hari berlalu, dan rumah tua keluarga Wijaya yang dulunya terasa dingin dan penuh misteri kini menjadi tempat yang hangat dan penuh kasih sayang. Meskipun mereka tidak lagi kaya raya seperti dulu, namun mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian hati dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kekayaan yang datang terlalu cepat sering membawa harga yang tak terlihat. Harta dari jalan gelap membuat hati tak pernah benar-benar terang. Pesugihan memberi isi dompet, tapi bisa mengosongkan ketenangan. Kaya bukan hanya soal jumlah harta, tapi juga cara mendapatkannya. Jalan pintas sering memotong masa depan. Jika harus menukar damai dengan kaya, itu bukan untung, itu rugi.